Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ya one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Nih, di channel kita ini, kita udah review beberapa kali TWS dari Audio Technica nih. Cuman, ya gimana ya, kualitasnya oke, tapi nggak ada yang kerasa spesial gitu. Tapi, kali ini kita dapet kiriman nih, Audio Technica ATH TWX9. Nah, ini pokoknya bisa dibilang high-end-nya. Dan ini tuh fiturnya udah banyak banget, ANC, ada low latency mode juga, hear true juga ada, aplikasi udah tersedia. Bakal worth it atau enggak nih? Masuk aja deh ke videonya. Kalau kita lihat di official store Audio Technica, memang sih harganya nggak main-main pada saat video ini di take. 4.790.000. Wow, jelas lah ya, langsung memang yang ya berkelas lah ini TWS 1. Ya kalau mau cek, kita sediakan linknya di deskripsi, langsung aja. Dalam boxnya yang pasti dapat case dan sepasang earbudsnya, kabel USB-A ke tipe C buat ngecharge. Nah, kalau untuk extra ear tipsnya dapat 3 jenis nih, ada yang short, standar, dan long. Jadi ini tuh karet yang di bagian dalamnya ya, bukan untuk si bagian luar yang silikonnya. Dan juga pastinya ukurannya tersedia 4 nih untuk setiap jenis, ada yang extra small, small, medium, dan large. Jadi kalau untuk ear tipsnya ditambahin juga dengan yang udah terpasang di earbudsnya, itu ada 12 pasang. Ya bagus sih, jadi kalian dapat pilihan untuk bisa menyesuaikan dengan ukuran telinga kalian. Dan yang terakhir pastinya ada kitab-kitabnya seperti quick guide-nya, dan juga garansinya untuk 1 tahun. Nah, ini dia barangnya, Audio Technica TWX9. Ini kedengeran nggak? Dari suede gitu. Ya tetap sih kalau bahan utamanya itu dari plastik, tapi kayak dilapisin suede gini, jadi enak sih. Dan juga anti fingerprint ya. Nah kalau kita bicara build quality sendiri, udah oke sih, ini udah kerasa kokoh banget, udah kerasa padat gitu, nggak ada yang ringkih, nggak ada yang kayak kosong di bagian dalam tuh, enggak. Di bagian tutupnya juga nggak ada yang goyang-goyang ya pada saat ketutup ataupun kebuka. Dan kalau kita shake, nggak ada bunyi apa-apa, jadi udah oke banget. Dan earbudsnya juga udah ketempelnya ini atau kepasang di case-nya, itu udah kuat banget magnetnya. Oh ya, kalau untuk tutup case-nya juga terbukanya lebar, saya nggak ada masalah untuk mengambil atau memasukkan earbuds-nya. Dan juga ada penahannya ya, yang pasti untuk si tutup case-nya ini, jadi nggak gampang ketutup. Dia berwarna hitam dengan sentuhan koper gini untuk di bagian sisi-sisinya dan di antara si tutup case-nya dan body case-nya juga. Nah, di sini udah ada lampu indikatornya nih untuk mengetahui baterai di case-nya dan juga untuk baterai di earbuds-nya pada saat sedang ngecharge atau enggak. Oh ya, di depan sini juga ada logo Audio Technica. Dan kalau untuk port tipe C-nya ada di belakang. Nah, bentuknya nih unik sendiri sih ya. Jadi dia tuh kayak melengkung gitu ke depannya, dan nggak yang kayak kotak doang gitu, nggak yang kayak kotak sabun doang juga, nggak. Ini tuh udah kerasa premium, udah kerasa berkelas. Dan kalau buat saya sih ya, lebih kayak ya mobil gitu bagian depannya, dan pada saat tutup case-nya kebuka itu kayak lagi cupnya kebuka gitu untuk cup mesinnya. Tapi ya itu kata saya sih. Kalau menurut kalian ini mirip apa nih? Intinya sih kalau untuk desain udah cakep banget untuk ATH TWX9 ini. Orang yang ngeliatnya juga tuh langsung kayak, wih keren banget nih. Bahkan untuk earbudsnya juga dia bisa dibilang unik sih, nggak yang biasa aja gitu. Jadi dia ada bagian bodinya, ada untuk bagian tangkainya. Oh ya, dia tuh bertipe in-ear ya, dan tangkainya ini dia nggak yang panjang kok. Sama dia berwarna hitam dengan ada sentuhan koper juga. Nah kalau kita lihat di bagian tangkainya itu ada untuk bagian touch sensornya, di situ ada logo Audio Technica dan juga ada lampu indikatornya. Tapi kalau kita lihat di bagian tangkainya ada juga tombolnya. Jadi ini yang menurut saya agak unik ya, buat kita di Bongkar Bro kayaknya pertama kali nih ketemu TWS yang ada touch sensor tapi ada juga tombolnya. Nah kalau di bagian dalam tangkainya udah ada magnet indikator. Kalau untuk di bagian dalam bodinya sendiri ada indikator L dan R-nya dan juga in-ear sensornya. Oh ya, untuk nozzle-nya dia berbentuk bulat dan lebar. Kalau untuk ear tipsnya dia berbahan silikon dan udah cukup lembut kok. Kalau berat per earbudsnya itu di 5,6 gram dan berat total dengan case-nya di 68,5 gram. Ya masih cukup lah kalau untuk dibawa-bawa, ya bisa dibilang kalau masuk tas atau masuk pouch gitu, masuk kantong masih bisa, walaupun dia kerasa cukup tebal. Ya kalau buat saya sih pastinya pakai pouch ya sayang aja gitu bodinya, apalagi lihat harganya segitu kan. Oke, kita bicara untuk fittingnya nih. Ketika saya pakai memang langsung kerasa dia plek duduk di telinga, dan saya pakai sampai berjam-jam nggak ada masalah, saya ngerasa nyaman banget. Dan dia nahan juga ya di telinga ketika saya geleng-geleng atau lompat-lompat, dia nggak copot. Ditambah udah IPX4 water resistant, jadi buat kalian yang butuh buat dipakai olahraga, sekedar nge-gym atau jogging, ini bisa sih. Ya pastikan aja kalian pakai ear tipsnya dari pilihannya yang banyak tadi, yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Tapi kalau kalian pakai rebahan terus menghadap ke samping ya pastinya nggak nyaman ya, soalnya si earbudsnya ini tetap ya agak cukup gede lah bisa dibilang, dan kerasa dia neken.
Tapi setidaknya untuk touch sensornya nggak akan aktif kok kalau kena bantal gitu. Nah, kalau kontrolnya nih, dia sudah ada touch sensor tapi udah ada tombol juga. Jadi dia itu hampir lengkap. Yang pasti udah bisa play pause, next track, previous track, mengatur volume naik ataupun turun, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan, mengakses voice assistant, dan juga mengganti mode ke ANC, hear through, atau kembali ke normal. Bisa juga nih untuk mengaktifkan quick hear through-nya. Jadi kalau kalian mau dengar apa gitu sekitar kalian sebentar, kalian bisa mengaktifkan dan bakal suara musiknya ini volumenya bakal turun jadi kecil banget dan kalian bisa aware dengan suara sekitar kalian. Ditambah kalian juga bisa langsung optimize active noise cancellingnya. Jadi dia akan mengikuti ya keadaan sekitar gitu untuk active noise cancellingnya. Tapi kenapa saya bilang hampir lengkap? Ya dia kan ada low latency mode. Cuman saya nggak nemu untuk mengaktifkan melalui earbuds-nya. Saya harus masuk ke aplikasinya kalau untuk mengaktifkan atau menonaktifkan si low latency mode-nya. Untuk touch sensornya, sensitifnya udah oke, responsifnya juga udah mantap. Untuk tombolnya sendiri juga udah kerasa clicky. Dan juga setiap kalian pakai touch sensor ataupun tombolnya itu kayak ada konfirmasi gitu ya. Jadi kalau kalian tekan 2 kali dia akan tutut, ada bunyi gitu, dan 3 kali jadi tutut. Jadi kalian bakal tahu kalian habis touch atau tekan si tombolnya ini berapa kali. Ya mungkin ada yang keganggu, tapi kalau buat saya sih oke. Oh ya, mau cerita dikit nih. Tadi kan saya bilang udah ada in-ear sensornya. Jadi ketika kalian buka si earbudsnya, dia akan langsung pause sendiri. Ini tuh udah kerasa oke ya. Jadi dia nggak yang tiba-tiba kalian sambil ngunyah atau lagi ya gerak-gerakin rahang gitu tiba-tiba ke pause sendiri. Nggak kok. Memang bener-bener harus dikeluarin earbudsnya dari telinga, itu baru dia ke pause sendiri. Dan kalian memang harus pasang juga kalau untuk si earbudsnya ini, baru dia ke play. Ya memang sih kalau kalian mainin si sensornya ini kalian tutup ya dia akan play juga. Tapi nggak sampai di situ nih untuk kontrolnya, karena kalian bisa download aplikasinya Audio Technica Connect itu dari Play Store dan App Store. Di situ kalian bisa mengakses untuk ya sedikit otak-atik si kontrolnya. Nah, yang pertama kalian bisa mematikan touch sensornya, jadi pakai tombol aja. Ya paling ada yang kurang sih kayak quick hear through gitu. Dan juga di sini kalian bisa atur untuk sensitivitasnya. Atau buat kalian yang lebih nyaman pakai touch sensor untuk play, pause, dan next atau previous tracknya. Bisa juga nih ditukar dengan mengaktifkan si prioritize music. Bisa juga ditukar nih untuk kanan dan kirinya, dan itu berlaku buat touch sensor dan juga tombolnya. Nah, tapi nih sayangnya yang saya ketemu bisa diganti itu hanya untuk touch sensor di earbuds kanan. Lanjut deh, kita bahas aplikasinya. Di menu utama, kalian bisa lihat baterai indikator earbuds-nya. Nah, kalau di tab, kalian bisa lihat juga baterai di case-nya. Bisa untuk ganti kodeknya juga nih. Dan pastinya ada equalizer-nya, udah disediakan 5 preset dan bisa custom juga. Terus ada mode ANC-nya. Ya, di sini kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan ANC atau hear through-nya. Nah, kalau untuk ANC-nya kalian bisa pilih sesuai dengan keadaan kalian atau pakai yang optimize. Kalau untuk hear through-nya udah ada 5 level nih, dari yang low ke high, buat disesuaikan sama yang kalian nyaman pakainya. Yang terakhir di menu ini ada untuk mengatur volume dan juga step volumenya. Nah, kalau kita tap earbuds-nya akan ada menu lagi. Di sini ada semua yang ada di menu utama tadi nih, tapi ada tambahan, ada volume adjustment level, ada setting quick hear through-nya, mengaktifkan atau menonaktifkan low latency mode. Terus di sini juga kalian bisa mengatur kiri dan kanan balance adjustment-nya. Ada juga mengaktifkan atau menonaktifkan side tone dan juga setting 360 reality audio. Belum beres nih, kalau kita tap ke sistem di atas ini ada menu lagi. Di sini untuk key assign dan touch control tadi yang mengatur kontrolnya. Dan juga mengatur voice assistant, misalkan mau pakai Alexa, mengaktifkan atau menonaktifkan in-ear sensor, dan juga mengaktifkan auto off. Lumayan tuh buat yang suka lupa matiin earbuds, jadi ketika kalian sudah pakai dan kalian lepas dari telinga, selama 30 menit kalian nggak pakai lagi, dia akan mati sendiri. Intinya untuk aplikasi Audio Technica Connect dengan ATH TWX9 ini udah oke banget, udah lengkap banget dan detail banget, kalian bisa atur banyak hal. Dan juga dari pengalaman saya nggak ada lagging ya, lancar aja untuk aplikasinya. Untuk koneksinya menggunakan Bluetooth 5.2 ya, belum yang terbaru banget sih, tapi udah lumayan lah ya. Kalau untuk kodeknya sendiri SBC, AC, aptX, dan aptX adaptif. Oh ya, udah kompatibel juga dengan device yang menggunakan Snapdragon Sound. Untuk pairing, ketika kalian mengeluarkan earbuds dari case-nya, dia akan auto on dan langsung masuk pairing mode. Kalian tinggal searching di device kalian untuk pairing. Oh ya, kalau kalian masukin si earbuds yang dalam case-nya, dia akan langsung auto off. Untuk jarak, ketika saya tinggalin HP di kamar, saya keluar tutup pintu, kehalang tembok beton, saya cuma bisa jalan 6 langkah ya, biasa di Bluetooth 5.2 kayak gitu sih. Itu memang belum disconnect, tapi suaranya udah hilang sama sekali. Tapi ketika saya balik lagi ke kamar, dia langsung reconnect dengan cepat kok. Nah, kalau nggak ada halangan, sampai di 10 meter. Kalau untuk single use sudah bisa mau kanan ataupun kiri aja. Tapi kalau perpindahan dari pakai single terus jadi pakai dua-duanya, itu nggak yang flawless ya, karena tetap dia ada bunyi ya nyala dulu gitu, dan dia memberi informasi untuk baterainya. Jadi misalkan battery high atau battery low kayak gitu. Ditambah juga untuk ATH TWX9 ini sudah bisa multi connection, jadi kalian bisa connect ke dua device sekaligus. Saya udah cobain langsung connect ke dua HP.
Tapi kalau saya waktu ngetesnya itu saya seringnya connect ke komputer satu dan juga ke HP satu. Udah oke sih, jadi ketika saya lagi nonton YouTube misalnya di komputer gitu, terus ada notif masuk, itu dia bisa masuk, saya langsung kedengeran. Tapi kalau masalah medianya, ketika kalian lagi nonton YouTube, kalian mau langsung play media di HP, itu nggak bisa, dia akan langsung ke pause sendiri. Kalian harus pause dulu yang di komputer, baru bisa di HP. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, dari pengalaman saya kalau untuk koneksinya nih, ketika saya lagi pakai HP yang bukan Snapdragon Sound dan saya naikin sampai 96 kHz nih untuk si sample rate-nya, itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah apa-apa. Tapi ketika saya ganti HP, saya coba yang pakai Snapdragon Sound, saya aktifkan sampai 96 kHz juga. Ini tuh nggak tahu kenapa suaranya batuk-batuk gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada kayak gitu, dan itu kadang yang kanan doang, kadang yang kiri doang, kadang dua-duanya. Tapi ketika saya di 48 kHz aja normal, lancar. Oh ya, kalau untuk HP-nya sendiri itu Xperia One Mark II dan juga kita pakai yang Snapdragon Sound itu Xiaomi 11T Pro. Nah, kenapa saya mau singgung ini? Bisa aja sih ini karena HP-nya juga. Saya nggak tahu kalau untuk HP lain, siapa tahu lebih lancar gitu dibandingkan yang seperti kita cobain di sini. So, saya nggak bisa bilang ini bakal terjadi pasti untuk di semua ATH TWX9 dan juga di semua HP. Tapi kalau dari pengalaman saya seperti itu. Kalau untuk latency, ketika tidak diaktifkan low latency mode buka-buka social network, udah cukup sih. Jadi ketika saya lagi, ya memang kadang saya turunin jadi 48 kHz nih untuk si sample rate-nya, karena saya nggak mau ketika lagi video tuh suaranya tuh kayak bakal telat gitu. Telat dalam arti akhirnya videonya harus ke pause dulu baru dia play lagi. Tapi ketika saya turun ke 48 kHz tadi itu jadi lebih lancar. Tapi ketika dengar musik baik lagi ke 96, ya kayak gitulah. Dan itu kerasa untuk delay-nya memang udah tipis ya. Memang sih saya selalu pakai aptX adaptifnya. Nah, ketika saya pakai main game, tanpa diaktifkan itu udah cukup enak, tapi memang ketika diaktifkan low latency mode akan lebih maknyus lagi, lebih mantap, lebih tipis lagi delaynya. Kita lihat aja deh untuk latency testnya. Kita bicara solid bassnya, emang sih kerasa dia solid, impactnya ini kerasa dia bisa masuk redup gitu dan dia nggak pecah. Bahkan di volume besar sekalipun, jadi nggak yang kerasa kasar gitu, masih bisa kerasa mulus bulat. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Sekarang kita ke hybrid active noise cancellingnya. Ya bukan yang the best bisa saya bilang, dan di harganya juga kayak yang agak kemahalan sih kalau kita lihat dari harganya. Jadi untuk active noise cancellingnya bekerja, dan saya bisa bilang bekerjanya baik juga. Untuk suara low frekuensi dia bisa tahan, kayak ada suara kulkas gitu. Saya kebetulan di luar kamar tuh ada AC outdoor yang ribut, dan itu jadi bener-bener kayak hampir hilang gitu, tinggal dikit banget. Tapi yang pastinya kalau kayak orang ngobrol itu masih kerasa masuk, walaupun kerasa dia coba untuk tahan. Dan kalau di frekuensi tinggi apalagi kayak knalpot bising ya pastinya masih masuk. Jadi kalau dari pengalaman saya sih nggak yang bener-bener kedap banget, nggak yang oke banget. Tapi kalau buat kalian yang hanya sekedar pakai kayak di kantor atau di rumah gitu, udah bagus kok. Nah kalau untuk di ANC-nya tadi kan ada settingnya tuh, ada yang sampai yang airplane, ada yang apa, ada yang apa. Saya sih nyobanya airplane memang paling kerasa kedap kalau menurut saya. Tapi saya lebih nyaman ketika saya bikin dia optimize dulu, jadi lebih pas aja gitu kalau buat saya. Dan oh ya, masih kerasa ada tekanan ya di dalam telinga, walaupun nggak yang sampai mengganggu kok. Nah kalau untuk hear through-nya sendiri, bukan yang the best juga, tapi cukup kalau buat kalian buat aware dengan suara sekitar gitu udah oke. Jadi dia kerasa terbuka gitu dan suara sekitar itu bisa masuk. Walaupun tetap nggak yang senatural itu, nggak yang robotik juga ya, dan masih bagus kalau dibandingkan kayak yang TWS budget. Pastinya ini udah oke, udah jauh di atas itu, tapi tetap bukan yang the best. Dan ketika saya cobain pakai ngobrol masih bisa, walaupun ujung-ujungnya sih tetap kerasa nggak nyaman karena ada pressure-nya tadi. Jadi ketika saya ngomong tetap kerasa suara saya tuh kayak wong, kerasa kayak gitu kan biasanya di telinga. Dan itu akhirnya tetap saya memilih untuk buka aja kalau pakai ngobrol. Kita dengerin aja deh untuk ANC dan hear through testnya. Hear through.
Noise cancelling. Off. Hear through. Noise cancelling. Off. Kalau untuk baterainya saya nggak nemu sih dia ada berapa mAh di earbuds di case. Tapi diklaimnya untuk playtime-nya itu 6 jam dan nggak dibilang juga ini tuh ANC aktif kah atau enggak kah. Pokoknya dibilangnya 6 jam. Dan total dengan case itu dapat 18,5 jam. Waktu saya cobain kodeknya selalu pakai aptX adaptif, volumenya 60-70% dan ANC-nya selalu aktif. Saya dapat 5,5 jam ya, kurang 30 menit dari klaimnya sih. Tapi bisa aja ketika volume ditahan di 50% mungkin dapat tuh di 6 jam. Kalau untuk nge-charge earbuds-nya sesuai klaimnya kok 2,5 jam dan di case-nya bisa nge-charge sampai 2 kali. Dan kalau untuk nge-charge si case-nya itu sesuai klaimnya juga di 3,5 jam, itu yang pakai kabel. Dan si AT-AT X9 ini kan udah bisa wireless charging. Kalau kalian pakai wireless charging itu akan lebih lama, jadi sekitar 5 jam gitu di klaimnya. Ya kalau untuk baterai sih menurut saya masih cukup-cukup aja ya dengan 5,5 jam tadi, atau mungkin masih bisa dapat 6 jam dan di case-nya masih bisa 2 kali. Ditambah untuk TWX9 ini juga udah bisa wireless charging, jadi buat kalian yang udah males colok-colok kabel tinggal langsung taruh aja, langsung ngecas, lebih nyaman kan? Oke, kita ke mikrofonnya nih. Dibilangnya pakai CVC 8.0. Langsung aja kita cobain. Cek 1 2 3, 1 2 3 ini adalah sensor dari mikrofon ATH TWX9. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3, 1 2 3 ini adalah suara dari mikrofon ATH TWX9 dalam keadaan ramai nih. Bagaimana? Apakah si CVC 8.0-nya bisa bekerja atau enggak? Dan ini juga side tone-nya aktif ya. Jadi saya memang kerasa untuk ini mikrofonnya itu kayak kebuka dan suara saya bisa dengar sendiri. Walaupun memang nggak yang jelas-jelas banget. Tapi kalau untuk hasil mikrofonnya kalian dengarkan langsung seperti ini. Cek 1 2 3, 1 2 3. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk hasil tes mikrofonnya. Pada saat suasana hening, suara saya bisa jelas terdengar ya. Jadi enak aja gitu kedengarannya dan nggak kerasa jauh. Pada saat suasana ramai, suara background ini masih masuk. Tapi yang bisa saya bilang, suara background ini tuh memang hanya sebagai background aja gitu. Ketika saya tetap ngomong, suara saya itu masih jelas terdengar dan kerasa memang kayak di depan gitu. Jadi CVC-nya sih memang bukan yang sampai dalam arti dia menghilangkan suara sekitar kalau dari pengalaman saya ya. Cuman yang saya rasain tuh suara saya masih jelas terdengar dan background akhirnya tidak mengganggu. Nah itu tadi recording ke HP aja, saya udah nyobain nelfon si Bro Alit. Dia bilang ini enak sih, ini langsung kerasa clear untuk hasil suara mikrofonnya. Dan juga suara saya itu kerasa kayak deket gitu, jadi kayak mirip-mirip pakai mikrofon dari handphone langsung. Jadi kadang-kadang kan ada TWS yang kerasa jauh, kok ini nggak, udah enak banget dan udah kerasa natural. Walaupun tetap ya ketika saya make sedikit noise di sini, saya pukul-pukul kursi atau kayak gimana, dia bilang memang masih kerasa masuk. Ya intinya kalau untuk mikrofonnya yang bisa saya bilang udah oke banget untuk dipakai sehari-hari. Walaupun kalau kita lihat harganya sih ya, kalau dari mikrofonnya aja nggak yang segitu juga gitu harganya. Tapi tetap ya dia nggak yang murahan juga, nggak yang biasa aja gitu mikrofonnya. Jadi udah oke. Ukuran dynamic drivernya 5,8 mm dengan frekuensi respon 10 Hz sampai 40 kHz. Dan hasilnya enak banget. Serius ini enak banget. Yang bener lu. Bassnya udah kerasa deep, udah enak, impactnya bisa kerasa pop gitu. Tapi dia nggak akan kerasa pecah, dia masih kerasa rapi banget. Udah enak aja pada saat dengerin EDM, kalian butuh bassnya tuh yang dung gitu banget, itu enak banget. Intinya saya nggak ada pengalaman ketika dengerin EDM itu, ini kok bassnya kayak kerasa yang kurang atau nggak bisa ngejar beatnya. Ini nggak, dia beat cepet masih dapet dan juga detailnya itu mantap. Kerasa banget untuk si detail di bagian low-nya ini. Nah buat yang basshead kayak gimana nih? Si Bro Ali tuh kan dia suka bass tuh, dia bilang ini udah enak banget kok, udah cocok untuk basshead. Walaupun kalau buat kalian yang memang nyari power doang untuk bassnya, pengen yang nyelimutin banget bass aja di mana-mana, ya enggak dong. Ini kan memang dia mengutamakan yang rapi, jadi bassnya itu udah enak banget, bodinya itu bisa kerasa dan juga sub bassnya ini rumblingnya mantap. Kerasa aja gitu untuk si sub bassnya ini dia bisa keluar sesuai dengan ya lagunya. Kalau memang dia panjang gitu dia sesuai dan dia nggak akan ganggu untuk dari bagian lain di bassnya.
Dan juga nih kalau buat kalian yang suka kayak lagu-lagu band gitu pakai drum bass itu udah kerasa enak. Dia kerasa natural. Kadang-kadang kan bass yang pakai kaki itu dung 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 gitu. Dia kurang kerasa natural aja gitu dan kerasa kecampur aduk. Kalau itu dia masih bisa keluar dengan detailnya dan itu enak banget. Intinya sih kalau buat kalian bertanya teknis bass yang bagus itu kayak gimana? Kayak gini nih. Untuk midnya nih, dia udah crystal clear. Suara vokal, suara instrumen itu bisa keluar dengan detail-detailnya. Dan juga dia nggak yang sampai hilang gitu ya, dia udah kerasa present. Walaupun saya tetap bilang dia nggak yang sampai maju banget. Tetap aja sesuai di porsinya. Mau suara vokal laki-laki ataupun perempuan, udah kerasa natural. Detailnya udah enak banget, jadi pada saat dengerin lagu tuh udah kerasa untuk posisi dan porsinya itu udah mantep banget. Ya intinya buat kalian yang seneng dengan detail yang keluar semua, ya kadang-kadang ada TWS yang kalian harus kayak ini suara gitarnya kok kayak begini nih agak kurang, ini bassnya mana nih. Untuk ATH TWX 9 ini enggak, dia udah keluar semua sesuai dengan porsinya yang pas, sesuai aja seperti lagunya. Dan gak saling tabrakan, udah kerasa rapih banget. Jadi untuk masing-masing tuh porsinya udah yang ya ada aja gitu, nggak yang saling nutup-nutupin. Jadi jelas kerasa aja bedanya untuk setiap instrumen yang ada. Kalau untuk high atau treble-nya udah kerasa area, udah kerasa lepas, nggak ada yang nahan. Jadi kalau ada kayak bukannya hilang gitu kan, nggak ada gitu. Dia bisa kerasa dengan nikmat aja dengan detail-detailnya. Cuman kerasa memang dia kurang untuk dia di bagian penekanannya gitu. Jadi untuk treble-nya ini masih kerasa ada yang missing. Memang ketika saya dengerin lagu rock, kerasa kayak yang nggak dia tuh yang spesial banget gitu. Masih di level harganya tapi nggak bisa yang sampai sparklingnya itu kerasa banget. Dan ketika saya cobain di volume besar dia masih fine ya, dia masih rapi juga dengan detail-detailnya dan masih dengan clearnya. Dan ini tuh nggak kerasa edgy ya, atau dengan kata lain bisa dibilang dia untuk di bagian treble ini tuh nggak berlebihan, jadi nggak kerasa yang sampai ya pecah gitu atau sampai distorsi. Ya kadang-kadang ketika dengerin lagu rock tuh kan ada yang ketika simbalnya dipukul des gitu tuh kayak ganggu banget desnya gitu, jadi kayak tiba-tiba des aja semua gitu. Nah kalau untuk ATH TWX 9 ini enggak gitu, ketika dia masuk dengan ya sopan dan ketika dia mau pergi juga pamit dulu. Untuk sound imaging saya udah bisa bilang ini menakjubkan sih, jadi memang nggak yang asal kiri kanan doang pastinya. Ya misalkan di belakang kiri memang ada suara gitar, memang kerasa kayak gitu, nggak yang kerasa kayak dari dalam kepala atau ya dari yang dari mana gitu. Jadi dia bener untuk posisinya dan itu kerasa enak banget. Bisa dibilang kalau dia memang sebagai suara yang di background ya udah kerasanya sebagai suara yang di background, nggak yang sampai akhirnya ganggu. Dan kalau untuk sound stage-nya, kalau buat saya sih ya nggak sempit, nggak yang sampai sesek, apalagi nggak udah kerasa luas bahkan. Cuman saya nggak bisa bilang yang paling luas gitu, jadi nggak yang luas banget. Tapi buat kalian yang pengen udah dapet feeling megah gitu, udah dapet sih, walaupun ya tetap nggak yang the best. Tapi nih pada saat saya cobain di HP yang Snapdragon Sound, memang ya kalau bisa dibilang bedanya, untuk clear dan detailnya itu kerasa lebih keluar lagi, walaupun memang nggak yang signifikan banget. Tapi juga kerasa kayak yang lebih lega aja gitu, kerasa untuk depth-nya ini lebih enak kalau buat saya. Intinya kalau untuk sound quality ATH TWX 9 ini udah enak banget. Saya cobain nih sampai seminggu udah saya pakai nih barang. Saya gonta-ganti genre itu nggak pernah ada trouble, nggak pernah yang kayak ini kenapa suaranya begini, enggak, selalu enak, selalu justru yang bikin kayak aduh enak banget gitu, mau ke rock mau ke EDM itu masih mantap banget. Ditambah kalau kalian masih pengen naikin bassnya gitu, pengen lebih V-shape, kalian bisa mainin equalizernya, dan juga di equalizernya ini memang kerasa ada perubahan ya, nggak yang cuman gimmick doang. Nah kalau kita bicara untuk membandingkan dengan yang Snapdragon Sound atau tidak, buat saya sih no problem ya. Ya memang ada bedanya, tapi buat saya walaupun nggak Snapdragon Sound, HP-nya masih tetap kerasa enak banget. Tapi memang kalau untuk suara, balik lagi selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Won't be long before dawn. Gotta be patient for a
Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sampelnya, perlu saya ingatkan ya, tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si ATH TWX9-nya ini. Dan kesimpulannya nih, di harganya yang memang wow ya, sampai 4 juta ke atas, masih bisa saya rekomen. Kita lihat dari dia sebagai all-rounder, kalian dapat fitur-fiturnya nih, ANC, ada heat tool, dan nggak yang jelek gitu, dia bisa bekerja dengan baik bahkan. Untuk mikrofon juga udah bisa untuk dipakai sehari-hari, mau itu keadaan yang ya tidak terlalu ribut kali ya, itu masih cukup. Dan untuk baterainya juga yang buat saya sih cukup ya kalau untuk dipakai sehari-hari. Ditambah udah bisa multi connection juga, jadi kalian mau sambil kerja di laptop misalkan, sambil connect ke HP juga sekalian bisa. Dan yang pastinya untuk kualitas suaranya, kerasa banget nih untuk Audio Technica ATH TWX9 ini. Tuh kayaknya setiap detail-detailnya itu diperhatiin aja gitu, jadi semuanya penting, jangan sampai ada yang miss. Dan memang kerasanya seperti itu. Jadi untuk Audio Technica, great job. Ini bisa bikin brand lain ketar-ketir nih. Nah, buat kalian yang tertarik, langsung cek linknya di deskripsi. Udah kita sertakan, langsung aja sikat. Mumpung ntar lagi dapat THR, ya nggak? Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu. Dan buat kalian yang suka dan konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro dan like juga videonya, biar kita makin semangat bikin video-video baru. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!